Bonita, enak ngopi Oke lah, teman-teman. kita ngopi Nah, bareng. ketika kita jalan kemanapun, terus kita melihat, memandang seseorang gitu kan, misalkan, nah itu bisa jadi itu yang kita pandang itu wali Allah. Jadi orang itu bisa jadi penampilan seperti pemulung, tapi itu mungkin lebih mulia dari kita. Mulai dari diri kita sendiri, hal yang paling kecil. Ya mungkin Mm-mm. ngomong aja mudah sih. Iya, Kita pun betul masih betul betul. berusaha sih. Iya kan? Kayak Oke. gitu. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Jangan lihat tampilannya, tapi lihat kualitasnya. Kadang kan orang nilai itu hanya karena kayak tampilannya, kayak hal-hal yang dia bawa. Kan belum tentu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kali ini saya ngobrol santai lagi bersama Bonita ya. Apa sih perbedaannya? Penulisan buku sama karya ilmiah. Kalau buku itu kan ada beragam jenisnya. Karya ilmiah juga ada beragam jenisnya sih. Tapi tinggal konsentrasi kita mau kemana. Jadi kita mengikuti aturan yang ada di buku atau di karya tulis untuk penulisannya. Jadi bedanya ya tergantung kita mengikuti siapa, mengikuti misalnya ada penulis buku dari mana, ada template. Kalau misalnya kita mau menulis semacam jurnal ilmiah atau artikel yang diunggah ke jurnal yang terakreditasi kayak gitu, itu juga ada template-nya. Jadi perbedaannya tergantung dari template yang kita ikuti kayak Oh, gitu. template yang biasa diikuti gitu ya. Iya, Awal mula penulisan itu memang benar-benar hobi atau mungkin sekedar mengikuti teman-temannya yang dulu. kalau dulu sih dari kecil saya tuh suka sekali sih nulis kayak nulis diare kayak Iya. gitu ya. Ya tulisan itu kadang berupa kayak puisi. Jadi saya senang sekali lihat lihat orang itu kayak nulis puisi, punya buku. Bahkan saya dulu bercita-cita kepingin punya buku yang isinya puisi full yang saya bisa nulis sendiri dan ada ISBN-nya. Nah ini masih berproses untuk menuju ke sana. Kalau tulisan lain sih ada Sudah terbit, diterbitkan? sudah ada dua karya ilmiah mungkin yang sudah saya terbitkan dalam bentuk artikel. Bisa misalnya kita masuk ke Google Cendekia, misalnya butuh referensi atau Google Scholar ya, itu bisa aja diketik nama saya, itu akan muncul dua karya saya yang sudah ber-ISBN. Berarti dari dulu memang senang ya untuk menulis karya ilmiah. Ya, saya senang sih untuk menulis, jadi kalau ditanya misalnya hobinya apa, itu pasti saya pilih menulis. Menulis. Apa sih yang menarik perhatian dari Bu Anita sendiri ingin menjadi penulis? Dulu saya itu orang yang introvert, yang susah bergaul, berkomunikasi itu kurang bagus mungkin ya. Jadi saya menuliskan apa yang saya rasakan, yang ingin saya capai, progres saya atau hal-hal yang berkaitan dengan pribadi saya itu dalam bentuk tulisan. Bahkan ada ketika saya buka tulisan saya dulu pernah ya nulis kayak gini. Terus Iya. ada juga seperti ada cerpen yang cerpen-cerpen ala anak SMA kayak gitu saya punya sekitar 6 atau 7 ya Hmm. ceritanya, tapi mungkin untuk gaya bahasa penulisan dan lain-lain mungkin belum bagus, cuman ada karya yang pernah saya hasilkan tapi tidak tidak publish sih. Oh, masih proses lah. Ya semoga itu bisa terlaksana sih, jadi Hmm. masih saya simpan filenya. Nanti suatu ketika ada waktu mungkin bisa saya kembangkan tulisannya, bisa saya bukukan. Ya masih ada sih cita-cita kayak gitu. Apakah menulis buku itu pas kegiatan waktu apa? Kayak gini, ada suatu kegiatan ya, Iya. misalnya di kota kayak gitu, ada mengirim guru gitu. Kebetulan saya dikirim misalnya ada pelatihan apa kayak gitu atau pelatihan menulis buku atau pelatihan apa saya ikut. Ada yang berbayar, Hmm. ada yang memang dikirim dari sekolah, jadi saya ikut. Kemudian di pelatihan tersebut kita harus menghasilkan sesuatu. Tapi ada yang selesai, ada yang tidak selesai. Tapi ada Hmm. juga karya saya yang tidak selesai juga ada. Hanya sekedar judul aja. Ketika mau menulis sesuatu itu dari judul
atau menulis pembahasannya? Tergantung. Misalnya kalau kalau saya mau tulis puisi, kadang itu tiba-tiba ada kata-kata yang keluar. Iya. Ternyata baru saya kasih judul. Kadang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita akan buat karya ilmiah semacam penelitian tindakan kelas seperti itu, kita juga harus pilih judulnya dulu. Jadi dari judul nanti dikembangkan dari apa? Kayak latar belakang, nanti kajian pustakanya, metodenya, kemudian pembahasannya sampai penutup, sampai kesimpulan saran kayak gitu. Jadi harus sesuai judul kalau seperti itu. Intinya kita harus punya judul dulu, itu baru kemudian kita menulis pembahasannya. Gitu ya. Iya, tapi yang lebih utama lagi kita harus punya masalah Oh, yang masalah. bisa dicari solusinya. Jadi Mm-mm. kenyataan yang ada itu misalnya kayak kita menulis penelitian tindakan kelas itu kan yang ada di kelas ya. Iya. Jadi kita temukan dulu apa sih masalahnya di kelas. Nanti kita identifikasi, kita cari solusinya. Misalnya kita solusinya pakai inovasi apa, mau pakai penelitian yang jenis apa, misalnya mau penelitian pengembangan atau Mm-mm. kualitatif, kuantitatif atau mix atau jenis lain yang bisa dipublish seperti best practice seperti itu. Ayo nyantai Bu. Oh iya, Pas. oke lah. Cita-cita untuk menjadi penulis mulai sejak kecil atau pas waktu bekerja? Sejak kecil sih. Sejak kecil. Jadi oh ya saya ingat ada 2 buku antologi udah terbit ada ISBN-nya. Saya juga punya 2. Itu tapi tulisannya hanya cuman 5 lembar atau berapa, tapi ada bukunya. Iya. Jadi ada beberapa karya saya yang udah publish sih. Oh ya, ada lagi. Saya punya kemarin kan sempat mengenyam pendidikan di pasca sarjana magister ya. Iya. Menempuh magister itu ada kan saya melakukan penelitian pengembangan seperti itu. Pengembangan kurikulum. Bukan, Oh, bukan. pengembangan bahan ajar seperti itu. Nah, pengembangan bahan ajar itu menghasilkan seperti LKPD kayak lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik. Iya. Itu nah kebetulan ada fasilitas dosen mendukung, jadi saya punya hak kekayaan intelektual. Di situ tentang LKS yang berbasis problem based learning kayak gitu. Jadi ada tulisannya udah dipublish juga di jurnalnya kampus kayak Iya, gitu. berarti udah di perpustakaan lah, Iya perpustakaan ada kampus. Saat itu kuliah di mana? di Universitas Negeri Malang. Makanya sama dengan saya, UM tambah 1 M, jadi UMM. Saya juga pernah kok di UMM. Oh, berarti S1 UMM? Bukan, tapi di UMM tuh hanya PPG aja. Oh, PPG di UM. Itu waktu pasca gitu ya? Saya sudah selesai menempuh magister, selesai. Kemudian ada dipanggil PPG, kampusnya UMM. Kampusnya UMM. Tahun berapa? Tahun 2020. 2000. Oh, baru kemarin. Sekarang 2 tahun 2000 yang lalu. Iya, 2020 atau 2021 ya, barusan kok. Oh, barusan. Ya tapi cuma sebentar sih 4 bulan. PPG di kampus gitu ya. Tapi daring. Zaman Oh, itu kan daring. masih dalam Pandemi gitu pandemi ya, ya. corona. Jadi awal-awal PPG itu masih daring. Untuk tujuannya ke depannya, apakah mau melanjuti untuk menulis karya ilmiah dan juga buku? Rencana saya dalam bertugas pun kita juga bisa menghasilkan Karya karya. gitu ya. Jadi kita lakukan yang terbaik. Nanti kita akan mendapatkan ide-ide untuk menulis kayak gitu sih. Seumpamanya kita lagi ngobrol nih ya, ngobrol tentang sesuatu apa sih yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi ide-ide yang muncul seperti ini, apakah Bunita sendiri langsung menuliskan kayak ngopi gitu kan, ngopi misalkan ngolah pikir, nah gitu kan, ngolah pikir, oh ya ternyata setelah saya menyimpulkan suatu yang saya lihat ya kan, seperti itu kan biasanya. Iya, jadi kadang ya kita ngobrol gini santai gitu tiba-tiba inget, oh ya, saya dapat ide. Udah saya catat dulu di HP, di sticky notes kan ada kan Iya. ya. Udah saya tulis dulu. Nanti kalau misalnya
udah ada waktu atau longgar atau untuk mengisi waktu, kadang saya buka untuk ya menulis lah. Misalnya udahlah bikin 1 lembar aja puisi, misalnya kayak gitu. Kalau tulisan puisi itu rencananya mau dibuat buku yang berisi tentang puisi semua. Iya, kan ada. Jadi kemarin tuh saya sudah bertanya ke teman saya, mungkin saya sebut merek ya, dia punya penerbitan namanya Zahra Publisher, itu dia bisa mencetak buku dan sudah ber-ISBN seperti itu. Kemarin saya tanyakan gimana caranya. Jadi kalau puisi itu minimal 40 lembar kayak gitu. Nanti diajukan ke Perpusnas, Perpustakaan Nasional, untuk diajukan ISBN. Ya, jadi kita mungkin akan mengganti uang cetak, kemudian transportnya ke sana mungkin seperti itu. Jadi kita punya karya yang benar-benar orisinil punya kita, dan itu kan hak kekayaan intelektual kita yang ketika orang ingin mengambil tulisan kita, itu kita sudah punya hak patennya kayak gitu. Jadi tetap akan dicantumkan nama kita dalam tulisan orang tersebut. Itu kan suatu kebanggaan tersendiri. Ya. Kayak seumpamanya saya menuliskan tesis atau skripsi, terus ada rujukannya. Rujukan kita ya. Berarti tulis atas nama Bunita gitu. Iya, misalnya kan ada misalnya pendapat saya yang sudah saya tuliskan di karya ilmiah saya. Kebetulan panjenengan bikin tulisan ngambil dari tulisan yang pernah saya buat, ada rujukannya siapa, seperti itu satu kebanggaan. Terus ketika lagi kita ketik misalnya di Google Scholar atas nama kita, muncul YouTube kita, muncul Instagram, muncul karya-karya kita, bahkan biodata gitu ya, biodata. Kalau biodata kan kadang di internet enggak yang begitu detail, kecuali kita berada di naungan seperti dosen kayak gitu, ada detail. Jadi suatu kebanggaan dan kepuasan yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang ya, seperti itu suatu kebanggaan menurut saya. Saya pernah dengar dari dosen saya waktu kuliah S1 itu kan, katanya menulis buku kan memang hobi menulis buku, beberapa buku yang sudah diterbitkan, dan di situ dia menghasilkan uang yang banyak juga gitu. Apakah memang benar? Tapi tergantung skalanya kan. Kalau saya kan menulis masih ecek-ecek lah kayak gitu ya. Ada skala-skala gitu ya? Ya kalau profesor misalnya, kan ada dosen saya yang sudah profesor kayak gitu, dia kan tulisannya bekerja sama misalnya dengan brand besar Gramedia kayak Togamas, kayak penerbit Erlangga, seperti itu kan dia dipasarkan. Berarti kan ada royalti yang dibagikan kepada kita. Seperti itu. Jadi tulisan kita itu dapat royalti. Kan atas di bawah naungan brand-brand tertentu seperti itu. Jadi ya wajar kalau memang skalanya dosennya seperti itu, ya pasti royaltinya lebih gede lagi. Apa yang mendapatkan royalti kirain penyanyi, ternyata penulis buku juga ya? Iya, kalau misalnya masyarakat kita cerdas, jadi kita beli yang orisinal, jadi kita menghargai penulisnya, itu kita juga memberikan royalti kepada penulis tersebut, seperti artis, seperti itu. Banyak hal-hal yang dihasilkan, karya yang dihasilkan oleh kita itu benar-benar dihargai. Jadi jangan beli buku bajakan, seperti itu. Kan ada yang buku murahan. Kalau buku murahan berarti penulisan mungkin orang-orang biasa gitu ya? Bukan juga. Jadi bisa juga kan, namanya di luar itu kita juga nggak tahu ya. Kadang penulisnya asli misalnya kayak gitu ya. Nah, cuman itu kadang difotokopi misalnya kayak gitu. Itu kan sudah beda lagi kan. Berarti kan royalti tidak akan masuk kepada penulis aslinya ketika buku itu sudah dikopi ulang tanpa pesan kepada penulisnya langsung. Seperti itu. Berarti harus pesan ya. Saya seumpamanya yang mau mesan, berarti mesan terus Bunita sendiri yang menulis, penulis ya. Berarti saya pesan langsung ke Bunita gitu. Ya, misalnya saya bekerja sama dengan beberapa penerbit. Udah langsung hubungi ke penerbit ini. Nah, seperti itu, ke percetakan ini. Jadi itu langsung. Itu yang bisa menyebabkan ada royalti untuk penulis. Tapi kalau misalnya hanya difotokopi, dicetak ulang, itu nggak ada gitu. Sama sekali nggak ada. Nggak ada kan, udah ya hanya sekedar kayak
distributor kepada konsumen. Kan hanya mengkonsumsi aja untuk Konsumsi ya. fotokopi. Jadi hanya menggunakan jasanya tukang fotokopi untuk cetak itu aja kan. Iya, Bedanya iya, itu beda. sih. Minum dulu Mas. Iya, iya. Minum dulu. Selain Punita sendiri yang menulis ini, apakah ada mungkin hobi-hobi yang lain gitu selain menulis? Hobi sepak bola? Kalau saya sih hobinya traveling sih. Oh, traveling. Kadang saya kemanapun kan bawa laptop. Jadi Oh, misalnya saya pergi misalnya jenguk orang tua atau kemana gitu, saya pasti bawa laptop. iya, iya. Nggak takut kehujanan gitu. Ya pokoknya laptopnya terlindungi, orangnya ya dilindungi kayak gitu. Iya kan ada mantel. Ya. Sediakan hujan Sediakan payung sebelum hujan. sediakan payung sebelum hujan teman-teman gitu. Ya, Sediakan kopi sebelum ngantuk. Oh, apa sih yang pengen Punita sampaikan kepada teman-teman yang di luar sana? Bagi saya lakukan apapun yang sudah dikerjakan itu yang terbaik. Karena kita sudah membuang waktu dan energi untuk pekerjaan tersebut. Jadi selalu berikan yang terbaik untuk semua pekerjaan yang kita lakukan. Jadi berproses yang baik, insya Allah hasil itu akan mengikuti, entah itu hasil apapun. Jadi kita lakukan yang terbaik. Apapun kreativitas kalian bisa langsung dicoba. Ketika kita memilih untuk hobi menulis gitu ya, langsung dicoba gitu ya teman-teman ya. Saya tuh tahun 2013 tuh saya ikut lomba inovasi media pembelajaran. Saya 3 besar, nomor 2 aku. Iya. Tahun 2015 ikut Gurpres itu nomor 1 sak Kota Malang. Tahun 2019 kemarin disuruh ikut lagi, aku nomor 3 sak Kota Malang. Dari 150 orang mungkin. MPD itu ketika sudah saya ajukan untuk naik pangkat. Jadi misalnya besok saya ini naik pangkat sekarang saya 3C, nanti Iya. mau naik ke 3D, tak ajukan ijazahnya itu saya MPD ku resmi. Kalau gini mungkin hanya sekedar MPD untuk gelar umum ini Pak ya. Ijazahnya tuh legal kayak gitu loh. Jadi kayak kita misalnya digaji itu tulisannya juga MPD resmi dari dinas. Kalau sudah tak naikkan. Tapi kalau belum tak naikkan untuk naik pangkat itu belum resmi. Jadi hanya sekedar saya punya ijazah gitu aja. Iya. Tapi masyarakat umum kan pasti ditulis MPD kayak gitu ya. MPD. Tapi saya sebelum itu belum sih. Iya. Saya juga bisa berkolaborasi, nggak hanya dengan saya aja, bisa dengan mahasiswa kayak PPG. Iya. Terus nanti kan kalau begitu saya rencanakan, saya butuh ini kolaborasinya seperti ini. Nanti saya tuangkan dalam tulisan, bisa dalam bentuk PTK, nanti bisa bentuk jurnal. Iya. Nah, itu nanti saya publish. Nah, kalau di kampus-kampus itu bisa publish namanya ISSN Sinta 123456. Itu ada taraf-tarafnya sendiri, nanti bisa browsing ya, misalnya apa sih Sinta? Enggak semua orang tahu, orang awam mungkin juga nggak tahu apa itu Sinta itu. Saya aja nggak tahu juga. Iya. Sinta. Apa itu Sinta? Jadi tetangga saya kita. Nah, iya itu kan nama orang kayak gitu. Iya. Ya nanti bisa dicek Sinta 123456 itu apa sih Sinta itu gitu. Jadi ketika kita ada semacam pelatihan workshop atau apa yang berhubungan dengan karya ilmiah yang publish, bisa dicari lah, searching lah. Iya. Kan sekarang kita udah revolusi industri kita itu 4.0 menuju 5.0. Apa itu maksudnya? Kalau berdasarkan beberapa artikel yang saya baca kemarin itu, kalau 5.0 itu teknologi minimal yang saya ketahui, teknologi kita internet wifi-nya yang kita gunakan itu jaringannya 5.0 gitu. 5G. 5G. Nah, itu. Oh, yang tulis 5G. 5G itu loh ya. 4G itu kan 4.0. Namanya revolusi industri 4.0, revolusi industri 5.0. Untuk lebih jauh bisa nanti searching aja gitu lah. Kan pengetahuan kita juga terbatas ya. Iya. Jadi bisa lihat kalau yang akurat itu di penelitian itu di Google Scholar namanya. Iya. Jadi nanti bisa diketik apa yang kita cari, kata kuncinya ditulis aja. Kan sekarang udah canggih.
nggak perlu tulis aja, tinggal ngomong aja Oh revolusi iya, industri pakai. 5.0 kayak gitu. Iya. Sebagai pendidik pun kita juga harus menyiapkan diri dengan generasi-generasi sekarang yang di era revolusi industri 5.0. Jadi kayak keterampilan itu menjadi poin penting untuk dikuasai anak-anak, bukan hanya sekedar nilai kognitif aja. Jadi kita menilai keterampilan siswa. Jadi kesiapan mereka untuk menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Iya. Jadi kita tidak boleh mengajar dengan gaya kita ketika kita masih di zaman kita. Jadi harus kita ikuti juga cara Zamannya gitu pengajarannya ya. zaman sekarang. Kan ada di Islam juga ada Oh iya, kata-kata, kata Nabi itu ya. iya, didiklah anakmu sesuai Sesuai zamannya. zamannya, Iya. ya kan kayak gitu ya. Benar. Hmm. Kan jika sebenarnya itu kan poin penting yang bisa kita ikuti, kita teladani, kita Mm-mm. amalkan juga. Tapi ya mungkin kalau berbicara aja mudah sih. Jadi Iya. kita harus benar-benar kalau ingin menerapkan kita harus niatkan diri dulu. Kan Mm-mm. innamal a'malu Oh binniyat iya. katanya kayak gitu ya. Iya benar. Kita niatkan Betul. dulu. Kan segala sesuatu itu tergantung niatnya. Iya. Kita niatkan, cari cara untuk mewujudkannya dan kita terapkan. Kan kadang ada jangan mimpi, kan begitu ya. Iya. Tapi kita ketika kita sudah mentargetkan sesuatu, saya ingin ini misalnya kayak gitu. Mm-mm. Selama kita berusaha dan kita mewujudkan, itu pasti terjadi. Insya Allah ya. Iya. Kan ada kata-kata, ya saya pernah belajar, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika kaum itu tidak mengubah keadaan dirinya sendiri. Iya. Jadi mulai dari diri kita sendiri, hal yang paling kecil. Ya mungkin Mm-mm. ngomong aja mudah sih. Iya, Kita pun betul masih betul. berusaha sih. Iya kan kayak Oke. gitu. Besok paling enggak aku punya target. Ya kayak kita mengajar, ada Mm-mm. tujuan pembelajaran gitu. Ada indikator, ada tujuan pembelajaran yang dicapai. Iya. Berarti kan ada langkah dan proses yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa yang kita lakukan? Ya, seperti itu. Mm-mm. Jadi kita benar-benar meraihnya, bukan hanya sekedar aku kepingin begitu tapi kita diam aja, kan nggak bisa, kan Iya. berarti kita nggak merubah keadaan diri kita sendiri. Jadi kita harus ubah diri kita sendiri supaya lingkungan juga berubah jika kita merubah diri kita, merubah cara pandang kita, bukan bukan karena kamu tapi dari aku. Nah Seperti itu itu. teman-teman kalau mau rubah silahkan. Oh Veron jangan lupa. Kayak kita itu bercanda tapi kita masukkan sesuatu ilmu yang dengan kita hanya ngobrol tapi ada Iya. ilmu yang masuk yang bisa terapkan, yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Itu kan lebih Iya. bagus lagi. Saya senang sih sebenarnya. Mm-mm. Paling enggak kan sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk sesamanya kayak Ini udah gitu. hafal hadis teman-teman. Jadi banyak yang bonita hafalkan hadis. Alhamdulillah. Guru agama saya di SMA, di kampus itu saya dengarkan baik-baik ketika beliaunya itu ceramah, beliaunya mengkaji sesuatu, itu saya dengarkan. Cuman saya kan mungkin bukan basic yang dari pondok kayak gitu. Jadi saya terima dengan pemahaman saya yang orang awam nasional kayak gitu. Iya. Jadi Heeh. kan ya sesuai dengan kemampuan kita lah kayak gitu. Iya. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Jangan lihat tampilannya, tapi lihat kualitasnya. Kadang kan orang nilai itu hanya karena kayak tampilannya, kayak hal-hal yang dia bawa. Kan belum tentu juga. Iya. Orang biasa pun kalau kalau memang dia ilmunya luas, kan Mm-mm. bisa kita temukan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita punya dan tidak pernah kita tahu, ternyata itu bermanfaat untuk kita. Ketika kita jalan kemanapun terus kita melihat memandang seseorang gitu kan misalkan itu bisa jadi itu yang kita pandang itu wali Allah. Jadi orang itu bisa jadi penampilan seperti pemulung tapi itu mungkin lebih mulia dari kita. Jangan, kan kata merasa bisa dan bisa merasa. Jadi kita yang bisa merasa, tapi jangan merasa bisa. Jangan merasa menjadi sesuatu, tapi bisa merasakan sesuatu. Dua kata ini bisa merasa dan merasa bisa.
Kalau Iya. merasa bisa itu kan kayak sombong. Iya, Tapi sekali sok-sok kita. kayak sok kayak gitu ya. Bisa tapi kalau bisa merasakan berarti kita bisa menempatkan diri sebagaimana misalnya bagaimana jika kita di posisi orang tersebut, mungkin kita akan berlaku seperti itu atau lebih dari itu. Kita nggak tahu. Iya. Jika kita udah punya teorinya, mungkin orang bilang hanya, "Ah, itu hanya teori," kan gitu kan. Kan belum tentu kau praktek. "Ah, kamu tuh teori aja. Ah, teori," kayak kayak iklan kayak gitu. Tapi terserah mungkin apa kata orang itu teori, tapi selama kita berusaha mewujudkan, kan kita nggak melulu kita kita melakukan sesuatu karena orang bicara, karena orang berkata apa, tapi kan sesuatu yang kita lakukan itu kita yang pilih, keputusan itu kita yang buat. Apapun yang terjadi di lingkungan sekitar kita, situasi kita, itu kita putuskan, kita pilih. Jadi apapun konsekuensi yang sudah kita pilih harus kita terima kayak gitu. Jadi kita nggak akan menyalahkan keadaan jika ada hal misalnya terburuk dari pilihan kita itu membuat kita terpuruk, membuat kita sakit hati, membuat kita kehilangan banyak hal. Iya. Tapi itu sudah kita pilih dan apapun yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Allah, iya. Apa yang diputuskan Tuhan kepada kita, Itu sudah pasti baik. iya. Meskipun itu kadang itu menyakitkan, kadang kita tidak terima misalnya kayak gitu. Tapi suatu ketika kita sudah apa ya namanya? Pasrah ya, Pak ya. Pasrah, rela. Ya itu Qanaah lah istilah dalam bahasa Arab. Qanaah, rela menerima keadaan apapun yang Allah berikan. mungkin itu ada hal yang dapat kita rasakan, kita petik. Oh, ternyata kemarin tuh saya disuruh begini ya sama Tuhan. Saya kayak gitu. Jadi, oh ya sudah. Padahal banyak hal-hal yang membuat saya tidak terima, misalnya gitu. Nah, Bu Nita, enak ngopi Oke teman-teman. lah, kita ngopi bareng. Alhamdulillah. Ya Bu Nita ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur untuk kalian semua yang nonton konten ini. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik.